Setelah itu dalam perjalanannya ada 8 KW1 sampai KW8 dibubarkan. Yang tertinggal cuma KW1. Itu dari sisi analisa intelijen. Saya sudah 3 minggu lalu sudah sampaikan, jangan-jangan Panji Gumilang itu dipakai negara untuk menghancurkan NII. Betul. Jangan-jangan Panji Gumilang itu dipakai negara untuk menghancurkan NII. NII yang asli. Yang ada itu adalah NII yang palsu. Bisa dibilang Panji Gumilang berarti berjasa untuk negara ya? Ya, kalau negara menggunakan Panji Gumilang untuk menghancurkan NII, ya Anda tahu apakah berjasa atau tidak kan? Saya tidak bisa menyatakan demikian. Terus andaikan Panji Gumilang itu memang tujuannya benar-benar untuk mendirikan NII, masa seorang Presiden Republik Indonesia, masa Panglima TNI, masa Kepala Badan Intelijen Negara memiliki relasi yang kuat, atau mereka adalah bagian yang ikut memberi kontribusi dalam pemantapan ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan kesetiaan kepada negara. Betul. Itu sangat tidak mungkin. Tidak mungkin. Nah, masalahnya aspek-aspek ini tidak muncul di media hari ini. Nah, itu dia. Yang muncul itu adalah Panji Gumilang memiliki 17 triliun. Ada kapal yang dibentuk seperti Nabi Nuh. Kemudian ada mereka kumpulkan emas, kemudian kumpulkan uang secara ilegal. Kemudian ada perampasan, ada perampokan. Aspek itu yang diproduksi oleh media. Digoreng oleh media. Dan narasumber yang diundang oleh televisi, saya tidak perlu sebut. Beberapa televisi yang yang setiap hari dimunculkan, itu justru orangnya itu aja. Nah, kalau menterinya itu juga gitu. Nah, menterinya itu juga. Bu, saya belum mendengar pernyataan dari Menteri Agama. Belum. Yakut. Terakhir ditanya hanya tertawa beliau. Ya, belum. Tapi ada menterinya itu aja. Dan itu sering muncul pada saat dekat-dekat pemilu. Jadi kami orang luar itu memandang seperti saya ini, saya memandang, saya tahu lah soal intelijen, saya tahu. Saya 5 tahun saya penyelidik Komnas HAM kok. Saya ketuanya lagi. 8.000 kasus per tahun saya nangani. Selama 5 tahun itu sudah 35.000. Belum tentu ada polisi yang bisa nangani seperti saya. Ya, oleh karena itu kalau kita melihat, menganalisis secara detail, menurut saya persoalan kasus Panji Gumilang itu ada yang memanfaatkan untuk muncul kapitalisasi Al Zaitun supaya namanya dikenal publik, seakan-akan membela kebenaran, supaya dilirik sebagai pimpinan nasional, supaya dipilih oleh rakyat. Satu. Ada partai politik yang sama juga melakukan hal yang sama. Tapi ada kelompok tertentu yang mau ingin merebut aset. Ada juga. Ada juga ya. Ada yang mau ingin merebut aset. Kesempatan tuh mau dimanfaatkan. Ya, mau rebut aset. Ada yang mau ingin mendongkel Panji Gumilang dan mereka mau menguasai kembali. Ada juga. Ada juga. Ada. Ini kan kita dari sisi, kita kan penyelidik profesional. Betul. Maaf aja ya, satu-satunya kasus KPK hari ini di Indonesia yang bebas itu kakak saya dan saya ketua timnya. Saya bikin prestasi hari ini minggu lalu. Kakak saya bebas di pengadilan tipikor. Yang ditahan KPK, diproses hukum. Karena saya profesional penyelidik. Ya, kalau pengacara sih banyak yang bohong juga, sama aja. Kalau saya kan profesional. Iya dong. Jadi kalau saya amati kasus Panji Gumilang ini, ya saya sedikit agak memandang kasihan. Kasihan
memunculkan ketidakstabilan. Betul. Ketidakstabilan politik pada saat suasana politik pemilu yang tidak stabil. Yang dimunculkan adalah kelompok-kelompok elemen tertentu mau mendorong proses hukum melalui apa yang namanya trial by the mobs. Proses hukum yang didrive karena adanya tekanan publik. Nah, masalahnya kasus Panji Gumilang ini diproses di Mabes Polri. Iya. Institusi polisi profesional. Jadi tidak mau hari ini proses, besok pagi ditindaklanjuti, jadi tersangka, kemudian ditahan. Polisi profesional. Dia tidak mau ada trial by the mobs. Dia menegakkan hukum sesuai dengan aturan, SOP yang ada. Itu satu sisi ada kelompok tertentu yang menginginkan Panji Gumilang jadi tersangka. Ada melalui proses trial by the mobs. Ada desakan Ya ada desakan. Tapi satu sisi polisi malah profesional. Di situ keinginan dan tujuan mereka tidak tercapai. Yang kedua, trial by press. Jadi ada tekanan melalui pers media. Tujuannya juga tetap. Yang pertama, Panji Gumilang diganti. Yang kedua, Panji Gumilang di proses hukum. Yang ketiga, Panji Gumilang di aset-asetnya di take over. Yang keempat, itu begitu semua terjadi, maka kelompok yang mau munculkan diri sebagai figur-figur pembelah umat supaya dipilih sebagai presiden, dipilih sebagai calon wakil presiden, dipilih supaya terpilih dalam pemilihan. Ya, mereka gagal ketika kepolisian profesional dalam melakukan penegakan hukum. Ya. Hari ini oleh karena itulah maka ada dua cara pandang. Ada komunitas Islam di Indonesia sebagian yang menginginkan Al Zaitun dibubarkan. Ada komunitas Islam sebagian yang ya tidak mau tahu, ignore. Ya, laissez-faire namanya. Ya, masa bodoh. Tapi ada komunitas kaum minoritas yang memandang apa yang diungkapkan dalam berbagai komentar Panji Gumilang itu mengandung nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai keadilan, nilai-nilai perdamaian, toleransi. Yang hari ini di Timur Tengah sedang mengalami perubahan transformasi. Ketika Arab Saudi membangun sebuah hubungan dengan Israel. Ada beberapa negara di Timur Tengah yang memiliki hubungan dengan Amerika, Eropa. Nah, di Timur Tengah, di negara-negara lain sedang mengalami sebuah transformasi menghubungkan spiritualitas Islam itu dalam nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, perdamaian. Sebagaimana ada loh di dalam statuta PBB itu namanya Konvensi Kairo 91. Konvensi Kairo 91 itu adalah negara-negara organisasi Islam OKI kumpul di Kairo tahun 91 menghasilkan hak asasi manusia partikularitas berdasarkan Islam. Misalnya seperti hukum kisos. Kan agama itu. Menurut berdasarkan Konvensi Kairo itu bisa dibayar dengan diat atau pengampunan dari raja. Itu berdasarkan Konvensi Kairo yang tadinya langsung lurus, penerapan lurus, berubah menjadi agak humanisme. Kecuali orang yang membunuh lebih dari satu orang atau secara sistematis, boleh dihukum mati. Tapi itulah sebenarnya ada Konvensi Kairo 91 dan itu diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi